Hello, video ini tuh buat kalian yang suka syuting sendirian kayak gua. Karena kalian lihat, nih, bisa monitor diri gua sendiri di sini dan ini wireless gitu. Makanya kalau misalkan kalian ngeliat video gua yang berawek kartu Pokemon, terus ya berawek mainan lainnya ataupun ya syuting-syuting lainnya juga, itu tuh gua mostly sendirian syutingnya. Dan susah gitu ya buat gua kontrol, buat gua lihat framingnya kayak gimana, apakah dia tetap fokus apa enggak. Ya dengan layar wireless kayak gini. Jadi siapa tahu ini bakal kepake buat kalian, workflow-nya mungkin sama kayak gua. Jadi langsung aja kita review. Oke, jadi ini tuh sebenarnya gue pengen sharing aja ya, biar kalian yang sama-sama bikin konten kayak gue dan pengen scale produksinya jauh lebih serius lagi, mungkin invest alat kayak gini tuh jadi menarik. Jadi ini tuh gue pakai monitor. Ya, ini sekalian gue rekam kayak gini, sekalian gue review juga. Ini monitornya, yang sebenarnya dia nggak ada receiver ini pun bisa. Jadi dia langsung colok HDMI input ke si kameranya. Jadi kalau misalkan mungkin kalian bisa lihat di B-roll ini, ya tinggal langsung colok aja gitu ke si kameranya buat kalian punya screen yang lebih gede. Terutama buat shooting outdoor. Karena itu dia layarnya terang banget, kalian bisa lihat. Kita bisa melihat screennya dengan baik di siang bolong sekalipun. Dan itu sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang gue ambil ini tuh dia yang layarnya 7 in, karena dia paling sweet spot lah ya untuk ukuran segini. OLED, terus udah 4K 60Hz juga. Dan itu akurasi warnanya gila banget. Emang ini udah spesifikasi buat perfilman. Ini bukan lagi cuma 100% sRGB, tapi udah 100% DCI-P3 yang data I-nya juga di bawah 1. Jadi enak banget buat kalian yang emang serius nge-color grading. Ya ini sebagai pilihan gitu. Ya yang sebenarnya kalian jadi layar portable juga bisa sih. Buat kalian colok ke gaming handheld ataupun ke laptop kalian juga sebenarnya tetap bisa. Karena dia emang layaknya ya kayak monitor aja. Gitu kan tadi kan HDMI input. Tapi emang ini spesifik buat syuting ya. Kalian jangan semata-mata cuma beli ini untuk ekspansi layar laptop doang gitu. Tapi sebenarnya bisa sih. Gue jadi kepikiran juga kalau misalkan kalian yang suka nge-color grading dan kalian nggak pede dengan layar bawaan laptop kalian karena kurang akurat, ini ya sudah terjamin akurat gitu. Nah tapi ini yang menarik tadi buat si receivernya. Nah kalau misalnya di kamera, kalian tuh ngelihat dia cuma kayak gini sih setupnya nih. Nah, simple banget jadi ringan juga ya buat dibawa-bawa. Karena kan ya receiver ini relatif lebih ringan ketimbang si monitornya tadi gitu. Dan ya udah, ini dia setupnya di sini. Tuh kayak gitu langsung wireless transmission. Dan itu delay-nya emang tetap ada delay, tapi ya untuk perfilman, untuk kita syuting itu sangat-sangat tolerable. Bisa kalian lihat dari ini gitu. Kalian jangan samain, wah bang kalau buat gaming nggak enak. Ini bukan buat gaming gitu kan. Ini kan buat monitor dan yang terutama yang kita butuhkan adalah color akurasinya tadi. Dan buat penggunaannya sebenarnya plug and play. Itu gue belum sebut di awal ya. Jadi ini tuh semua produk ini, dia tuh pakai baterai NPF. Gitu yang biasa dipakai ya di standar perfilman, bisa buat lighting juga itu baterai, bisa buat ya kayak ginian juga. Tapi kalau misalkan kalian punya power bank yang punya watt cukup tinggi, ya udah ini tinggal dicolok Type-C kayak gini dan dia tetap nyala. Jadi nggak harus selalu pakai baterai NP yang tadi gue sebutin di awal. Dan kita nggak harus download software apapun, beneran tinggal plug and play, tinggal nyalain aja si receivernya dan ya udah tinggal nyalain si monitornya dan connect gitu. Nah buat si layarnya ini tuh dia agak spesial karena si baterai itu bisa langsung ditempel dua. Mungkin ini buat penggunaan jangka panjang gitu ya. Dan juga dari monitor ini kita bisa out lagi ke monitor lain kalau misalkan mau. Siapa tahu kan kita kerja sebagai tim, kita pengen yang lain juga bisa nge-display, ya bisa. Jadi kalau misalkan kalian punya receiver ini juga, yang lain gitu ya, bisa ditambahin ke receiver lainnya. Dan mungkin ini deh, gue juga akan ngetes keluar buat dia kemampuan dari receivernya. Karena dia tuh diklaim bisa sampai 400 meter, itu cukup jauh. Dan apakah dia bisa stabil apa enggak? Oke, ini jadi kalau kalian lihat di layar, dia tuh udah rekam ya. Dan itu dia connect sama sini. Gue akan coba tes jaraknya. Ini gue sambil kayak gini, ini berat banget sih. Nah, ini gue bakal jalan terus ya. Gue bakal jalan terus. Semoga. Wah ini sih bakal jauh banget sih. Ini gue kayak orang gila guys, liatin guys. Oke, masih aman. Oke. Sejauh ini aman. Dia masih jauh banget. Gila Jo. Ini di atas 400 meter ya. Ini kalau agak hilang fokus ya udah lah ya. Karena ini dari kameranya bukan dari transmitternya. Karena ini agak proper pakai lensa gede kayak gini. Wah, gue bahkan nggak bisa ngelihat si Osep. Tapi ini gila sih jauh banget sih. Ini mungkin sebagai gambaran ya. Kalau misalnya ngelihat tuh itu dia jauh banget. Udahlah. Gue udah capek, gue deketin lagi dia. Nah itu jauh banget kan, sebenarnya gue masih bisa jalan lebih jauh lagi kayaknya. Dan itu sama sekali nggak ada gangguan sinyal. Nah tapi sekarang gue akan cobain. Jadi di tempat gue ini, gue seakan mungkin akan kayak live streaming. Gue colokin si receiver ini, bukan ke si monitornya, tapi ke PC gue langsung di capture pakai video capture. Dan gue rekam pakai Streamlabs. Kita akan coba bawa kameranya keluar.
Nanti kan akan ada obstacle karena kan ini tembok. Apakah yang, ya apa yang akan terjadi? Nah, ini sekarang gue coba dia tuh kayak live streaming gitu. Karena si receivernya gue konekin ke PC dan ini kamera gue. Nah, tuh. Kalian bisa lihat ya di PC gitu. Gue bakal jalan keluar dan nanti gue akan lihat karena dia akan kehalang tembok rumah juga nih. Coba ya. Ini gue agak kadang gila dikit nih. Ini sip. Nah ini gue bakal jalan terus. Sudah jauh. Ntar kemana ya? Gue nyari yang sepi deh. Kayak aneh gitu. Sep, suara gue kedengeran Sep? Iya, kedengeran aman. Oke. Kalau mulai berasa kayak ngelek-ngelek dikit. Oh, mulai patah-patah Sep? Iya, tapi masih lancar sih. Oke. Wajar ya. Jadi rumah gue tuh di sana. Ini kalau ada hitam-hitam di kamera, dia tuh karena udah patah-patah. Oke, ini gue bakal sampai hilang deh. Coba. Sekarang gimana? Nge-freeze. Oh, nge-freeze. Oke. Gue bakal balik lagi. Oke, berarti dia batasannya di situ ya. Kalau misalkan dia kena tembok. Tapi nice banget sih. Ini udah 400 meter sebenarnya. Oke, ini balik lagi katanya ya. Berarti emang klaim sampai belokan sini tuh dia tuh udah sampai 400 meter. Artinya benar, kalau misalkan dia kena obstacle, dia bakal 400 meter. Tapi kalau misalkan dia nggak kena obstacle kayak tadi, dia bisa lebih jauh lagi sih. Gils. Oke, ini gue bakal balik lagi. Ini, ada kucing nih. Pan. Meong. Oke. Let's go. Nah itu kelihatan ya, jadi ketika ada obstacle emang pasti sinyalnya itu lebih terganggu. Ya tapi tetap dia bisa memenuhi si 400 meternya tadi. Ya emang ini bukan kita akan pakai berkilo-kilometer karena bukan peruntukannya gitu ya. Tapi ya ini emang buat syuting akan enak banget. Kalau misalkan kalian produksi besar dan kameramen kalian jalan-jalan dan kalian adalah produser atau sutradara yang akan duduk di depan monitor untuk memantau. Ya kayak gini kan jadi mantap banget. Nah kayak tadi kalian lihat, dia touchscreen gitu. Navigasi yang paling gampang itu ya kalau misalkan kita atas bawah vertikal kayak gini dia buat volume. Karena kita bisa colok si headsetnya. Makanya tadi kalian di live streaming, sebenarnya tuh si volumenya kerekam masuk ke PC gua. Padahal kan gua ngomongnya tuh di kamera yang lagi gua bawa. Artinya si receiver ini bisa mengirimkan sinyal audio juga yang akan ditangkap oleh ya outputnya ini. Bisa ke monitor ini ataupun ke PC gua. Makanya dia ada colokan buat 3,5 mili jack untuk kita pasang headset. Dia emang ada speakernya ya untuk si monitor ini. Ya sebenarnya emang buat operasi ini paling gampang kita touchscreen aja. Gitu, walaupun di atas ada function button yang bisa kita custom juga pengen apa gitu ya, walaupun ini secara default dia ada kayak false colornya gitu buat kita mantau spectrum color yang kerekam di kamera gitu ya. Mungkin ini gue akan highlight beberapa fitur yang sederhana tapi akan berguna buat kita gitu, karena dia sebenarnya fiturnya bejibun banget dan gue tahu mungkin nggak banyak orang relate ya kan. Yang paling useful adalah flip image. Karena kadang ya, ini kan gue syuting horizontal, tapi kan gue kadang syuting vertikal untuk di YouTube Shorts gitu. Ya udah, tinggal dibalik di layarnya kayak gini. Dan kita tinggal flip kayak gini. Dan contoh lainnya yang sering gue pakai adalah grid. Kayak ini kan ya gue jadi tahu gitu si framingnya tuh dia akan kemana. Termasuk juga kalau misalkan nanti hasil akhirnya kita mungkin belum tentu 9:16 tapi pengen kotak gitu buat di fit. Ya ini pun kita bisa batasin. Dia kurang lebih nanti gambarnya tuh yang masuk akan segini. Itu akan ngebantu banget sih untuk proses editingnya nanti. Terus ini yang paling gue suka, color zebra. Jadi ini tuh dia akan nunjukin kurang lebih warna yang terlalu terang. Jadi nanti ketika di editing kita tuh udah tahu sebelumnya gitu. Oh ini kemungkinan akan terlalu terang, akan wash out bahasanya gitu. Jadi kita akan bisa mitigasi apakah yang harus digelapin, apakah yang harus justru diterangin gitu. Terus ini color spectrum, kadang kan biasa kan gue syuting kayak gitu pakai flat color. Nah, kayak gini, dan belum gue color grading gitu. Biasanya mungkin kita nggak bisa ngebayangin, apakah ini warnanya akan bagus apa enggak. Apakah dia informasi warnanya cukup apa enggak. Takutnya terlalu merah, terlalu biru, terlalu hijau kan itu bakal aneh banget kan. Nah, di color spectrum ini dia udah mulai bisa ngebaca gitu. Kurang lebih warna yang ada tuh seperti apa. Termasuk kalau misalkan kita flat color kayak gini, di sini itu bisa custom LUT. Jadi kalian bisa ngeliat gitu. Di kamera sih flat, tapi di layar ini dia udah mendekati warna final. Yang again LUT-nya pun bisa kita masukin sesuka kita gitu ke si monitornya dengan koleksi LUT yang kita punya. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan ini emang fiturnya again nggak gua kasih tahu ke kalian semua karena mungkin nggak banyak dari kita yang relate. Cuman ya kalian bisa ngeliat dari B-roll ini ya ini banyak banget bisa kalian ulik dan bisa kalian custom gitu buat si fiturnya. Dan sebenarnya dia punya banyak opsi juga. Nggak cuma screen yang ukuran segini, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar juga. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget kita. Dan ya
gue rasa ya hal-hal yang kayak gini bakal menarik buat kalian upgrade pelan-pelan. Karena gue kan ya udah syuting kayak gini kan 3 tahunan, 4 tahunan, dan baru sekarang gue upgrade. Karena gue udah mulai merasa akan butuh gitu. Dan ya bener, sangat membantu hidup gitu. Kalau misalkan gue brewek kartu, gue pernah waktu itu gue brewek kartu Pokemon, ternyata ngeblur semua gitu. Dan gue harus take ulang kan, itu dapat banget ya. Tapi kan kalau yang kayak gini kan, ya tinggal gaskan. Yaudah, gimana tuh pendapat kalian? Link produk gue taruh di deskripsi kayak biasa. Itu dari gue semua, provide. Nuhun. Gila ya. Keren banget coy. Tuh. Kalian tuh kalau syuting kayak gini keluar kayak profesional. Gue aja yang waktu syuting sendirian, yang bawa keluar itu diliatin anak-anak lagi naik sepeda. Mungkin kayak lagi syuting TV kali ya. Mantap.